Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Oki Briansyah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang cost atau biaya dalam implementasi atau penerapan SEL yang tentu saja bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tunas bangsa, kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kali ini kita akan lanjut. Nah, bagi kalian yang belum simak video sebelumnya, simak dulu. Tonton agar apa yang saya sampaikan kali ini juga nyambung ya. Baiklah rekan-rekan, langsung saja, mengapa program mahal sering gagal? Yuk kita bedah data ekonomi pendidikan, tentu saja based on research. Mitos program mahal pasti bagus. Pernah gak sih kalian melihat sekolah atau instansi keluar uang miliaran buat beli program kurikulum baru atau pelatihan canggih? Tapi setahun kemudian hasilnya nol, gak ada perubahan di nilai siswa. Dan masalah perilakunya, ya tentu saja masih sama. Banyak yang bilang, programnya jelek, tapi data ilmiah membuktikan lain. Hari ini kita akan bedah fakta dari dua literatur penting, The Economic Case for SEL dan tulisan pakar implementasi Joseph Durlak. Kita akan jawab pertanyaan, mengapa program bagus bisa gagal total? Dan apa kata peneliti top dunia soal ini? Siapkan catatan rekan-rekan semua, karena kita akan bicara by data. Let's go. Baiklah, pertama kita harus luruskan dulu seberapa pengaruh sih cara kita menjalankan program terhadap hasil. Apakah cuma beda tipis? Dalam sebuah meta-analisis monumental tahun 2011, Joseph Durlak dan rekan-rekannya meneliti sebanyak 213 program sekolah. Temuannya gila banget. Durlak membandingkan sekolah yang menjalankan program dengan implementasi berkualitas melawan yang asal-asalan. Hasilnya, siswa di sekolah dengan implementasi yang baik menunjukkan peningkatan prestasi akademik 2 kali lipat lebih tinggi. Dan gak cuma nilai, tingkat stres emosional dan masalah perilaku mereka 50% lebih rendah dibanding sekolah yang implementasinya buruk. Durlak menyebut kualitas implementasi ini sebagai sine qua non atau syarat mutlak. Jadi kalau program gagal, jangan langsung salahin programnya. Cek dulu, jangan-jangan eksekusinya yang berantakan. Baiklah rekan-rekan, kita lanjut hitungan cuan. Oke, itu dari sisi akademik ya. Sekarang kita bicara bahasa yang disukai semua orang. Ya, uang. Dalam dokumen The Economic Case for SEL, para peneliti menggunakan metode benefit cost analysis. Mereka menghitung biaya program versus penghematan masa depan. Studi menunjukkan bahwa program yang efektif bisa menghasilkan rasio 11:1. Artinya setiap $1 yang kita investasikan hari ini bisa menghasilkan pengembalian ekonomi sebesar $11 di masa depan lewat penghematan biaya kriminalitas dan kenaikan gaji siswa. Ini didukung oleh research dari Conti dan James Heckman tahun 2012. Heckman ini peraih Nobel Ekonomi loh. Mereka menekankan bahwa investasi pada early intervention ini krusial. Meskipun untungnya baru kerasa puluhan tahun lagi, tapi perbaikan karakter di usia dini bisa mencegah biaya mahal akibat masalah sosial di masa depan. Pertanyaannya, seberapa patuh kita harus menjalankan program biar sukses? Apakah harus kaku 100%? Harrison menjawab, tidak harus sempurna, tapi ada batas minimalnya. Penelitian dari Botvin tahun 2000 tentang life skill program menemukan bahwa kita butuh minimal 60% tingkat implementasi untuk melihat hasil positif. Di bawah itu ya zong. Dalam ilmu implementasi, Durlak juga mengenalkan konsep active ingredients
atau bahan aktif ini adalah inti sari program yang nggak boleh dibuang. Kita boleh melakukan adaptasi menyesuaikan budaya lokal, tapi jangan sampai membuang bahan aktifnya. Kalau bahan aktifnya hilang, ya program itu cuma jadi obat palsu ya rekan-rekan. Nah, terus gimana langkah konkretnya? Para ahli yaitu Mayes, Durlak, dan Wendersman merumuskan Quality Implementation Framework atau disingkat QIF. Mereka mengidentifikasi 14 langkah krusial dalam implementasi, dan fakta mengejutkannya adalah 10 dari 14 langkah itu harus selesai sebelum program dimulai. Nah, langkah ini termasuk need assessment, membangun kesepakatan staf, dan menilai kapasitas sekolah. Jadi kalau sekolah kalian langsung lompat ke pelatihan guru tanpa persiapan matang, menurut riset Mayers dan kawan-kawan, itu adalah resep kegagalan. Nah, rekan-rekan semua sudah mengerti sampai sini? Sudah bisa menyimpulkan? Kalau belum bisa menyimpulkan, mari kita sama-sama simpulkan. Nah, kesimpulannya teman-teman, mengacu pada meta-analisis Durlak tahun 2011 dan prinsip ekonomi Heckman tahun 2012, kita belajar bahwa pendidikan karakter itu adalah investasi dengan ekonomi yang tinggi. Tapi kuncinya ada di satu kata, implementasi. Jangan cuma fokus program hal, fokuslah pada persiapan 14 langkah tadi dan jaga active ingredients-nya. Seperti kata Durlak, program itu sendiri belum tentu efektif. Hanya program yang diimplementasikan dengan baik yang akan efektif. Saya Oki Prensa, semoga bedah jurnal hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di kemudian hari.